Salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali bertemu kembali di channel kita Bro Semesta bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Hari ini kita akan merenungkan satu kutipan dari Injil. Sebelumnya, mari kita menandai diri kita dengan tanda salib kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, ada beberapa poin yang menarik dari kutipan Injil ini. Yang pertama adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Melihat orang yang begitu banyak dan hari sudah mulai malam. Belas kasihan itu mengatakan, beri mereka makan. Karena tempat ini sunyi. Mereka pasti sudah lapar. Sebaliknya, para murid mempunyai sikap yang berbeda. Mereka ingin melepaskan tanggung jawab. Suruhlah mereka pergi. Suruhlah mereka mencari makan di tempat lain. Tetapi Yesus ingin membimbing para muridnya supaya ikut juga terarah dan tergerak oleh belas kasihan. Kamu harus memberi mereka makan. Tentu saja para murid terkejut. Bagaimana mungkin memberi makan orang sebanyak ini? Lebih 5.000 orang. Tetapi toh mereka mengatakan situasi yang konkret. Hanya ada 5 roti, 2 ekor ikan. Dengan pikiran untuk kita sahaja pun itu pasti kurang. Apalagi untuk orang sebanyak ini. Tetapi Yesus mengatakan, bawalah kepadaku. Untuk Yesus, sumbangan atau tanda solidaritas bukan karena banyaknya atau karena sedikit sehingga tidak jadi melakukan perbuatan yang baik. Dan dia memberkati roti dan ikan itu. Dan terjadilah pergandaan itu. Dan dia menyuruh membagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak itu.
Dan mereka semua makan sampai kenyang. Bahkan ketika dikumpulkan sisa-sisa, masih disebut ada 12 bakul penuh. Karena tergerak oleh belas kasihan, maka mukjizat pergandaan roti dan ikan itu terjadi. Yang mustahil dalam perhitungan manusia bisa terlaksana karena belas kasihan. Ini poin yang sangat penting. Tergerak oleh belas kasihan. Saat ini kita di Keuskupan Sibolga sedang mengorganisir untuk menerima sembako dari bakat Badan Amal Kasih Katolik dari Keuskupan Agung Jakarta, KAJ. Rencana sembako, masker, dan vitamin C itu diberikan kepada umat sebanyak 1.000 keluarga. Dan kami melihat bahwa 4 kota di Keuskupan Sibolga ini yang sangat terdampak kesulitan ekonomi oleh COVID-19 akan menerima bantuan ini. Sembako, masker, atau vitamin C yang akan dibagikan ini tentu merupakan pergandaan atau tanda solidaritas yang pada zaman ini boleh kita katakan juga merupakan mukjizat, tanda amal kasih yang masih bisa terjadi. Bantuan itu yang dikumpulkan oleh bakat KAJ tentu bukan berasal dari satu orang dan tidak melihat banyak atau sedikit yang bisa disumbangkan oleh orang, tetapi gerakan belas kasihan untuk menunjukkan rasa solidaritas, membantu orang yang dalam kesulitan, itu yang menjadi poin yang sangat penting. Maka terkumpullah sejumlah dana yang bisa dibagikan kepada keuskupan-keuskupan di luar Keuskupan Jakarta yang mempunyai kesulitan dalam ekonomi karena COVID-19 ini. Nah, apabila kita bertanya, masih mungkinkah ada mukjizat? Masih mungkinkah ada pergandaan roti pada zaman kita ini? Jawabannya masih mungkin. Mukjizat itu bisa menjadi nyata asal ada gerakan oleh belas kasihan. Karena kasih itu dapat membuat hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia menjadi mungkin. Dan tergerak oleh belas kasihan itu menunjukkan bahwa Allah hadir di situ. Karena Allah itu adalah kasih. Allah tetap berkarya melalui hati, melalui pribadi-pribadi manusia yang rela menunjukkan solidaritas, yang rela berbagi. Itulah yang menjadi harapan dari permenungan kita hari ini. Dalam situasi yang sulit seperti ini, kita masih bisa berbagi. Kita masih bisa menunjukkan solidaritas kita terhadap orang lain. Yang lebih mampu dapat menyumbangkan, dapat membagikan apa yang bisa dia bagikan, agar orang lain yang sangat kesulitan, yang sangat berkekurangan, bisa juga memperoleh tanda tali kasih atau amal kasih itu. Mari kita membuka hati kita, melihat situasi yang ada, dan mari kita bersedia digerakkan oleh belas kasihan, oleh kasih, supaya kita dapat menunjukkan tanda belas kasihan dari Tuhan itu melalui diri kita dalam lingkungan, di tengah masyarakat dimanapun kita berada. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Putramu Yesus Kristus tergerak hatinya oleh belas kasihan dan memberi makan orang banyak.
pada zaman kami ini, banyak saudara-saudari kami juga yang mempunyai kesulitan ekonomi dan juga kesulitan dalam memperoleh makanan sehari-hari. Ketuklah hati kami, bukalah hati umat-Mu oleh belas kasihan, agar rela berbagi, agar rela menunjukkan rasa solidaritas bagi orang-orang yang lebih membutuhkan dan dalam kesulitan, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami dalam suasana kasih yang berasal daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, hingga di sini video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian.